Selamat datang kembali. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah cinta penuh gairah. Alur film yang berjudul Elisa dan Marcella 2019. Pada tahun 1885, Elisa dan Marcella bertemu di sekolah tempat mereka belajar. Apa yang dimulai sebagai persahabatan yang hebat berakhir dengan hubungan cinta yang harus mereka jalani secara rahasia. Orang tua Marcella mulai curiga dengan hubungan ini dan akan mengirimnya ke wilayah lain di Spanyol selama beberapa tahun. Setelah kembali reuni dengan Elisa dan ajaib, mereka memutuskan untuk memiliki kehidupan bersama. Dihadapkan dengan tekanan sosial dan gosip, keduanya memutuskan untuk menyusun rencana. Elisa akan meninggalkan kota sebentar untuk kembali sebagai Mario dan dapat menikahi Marcella. Tetapi tidak semuanya akan begitu mudah untuk cinta yang tidak dikenal ini. Film yang dimulai dari sebuah pedesaan di Argentina pada tahun 1925, seorang wanita muda bepergian dengan kereta api dan kereta kuda ke sebuah desa terpencil, di mana dia disambut oleh seorang wanita cantik yang kita asumsikan sebagai Marcella. Kemudian cerita mengambil langkah mundur yang baik ke waktu itu, di sebuah biara khusus untuk anak perempuan yang dikelola oleh biarawati, di mana seorang siswa baru, Marcella Gracia Ibias, diperankan oleh Greta Fernandez, mulai kembali ke sekolah di tempat ia bertemu dengan seorang siswa 2 tahun lebih tua, Elisa Sanchez Loriga, diperankan oleh Natalia de Molina, yang membantunya mengeringkan dan memperkenalkan dirinya, keponakan direktur biara dan penghuni di tempat itu. Ini membuatnya menemukan tempat itu dan menemaninya di kelas. Ini akan memakan waktu singkat bagi protagonis untuk tidak membentuk persahabatan yang tulus. Menghabiskan lebih banyak waktu, kedua remaja itu mempercayai impian mereka menunggang kuda di tepi laut, harapan mereka atau masa lalu mereka yang sulit. Marcella akan memberitahu temannya bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya sebelum ditemukan oleh mereka 10 tahun kemudian. Persahabatan ini akan segera berubah menjadi ketertarikan yang mendalam yang tidak akan luput dari perhatian ayah Marcella yang pemarah dan pemabuk. Dia akan mencoba untuk menghindari bertemu satu sama lain berulang kali, tetapi tidak berhasil. Tidak dapat memutuskan cintanya yang masih muda, dia akhirnya mengirimkan putrinya ke sekolah lain di Madrid untuk menjadi guru. Film ini akan mendorong kita 3 tahun kemudian, di mana 2 remaja yang telah menjadi wanita muda tidak berhenti membalas surat. Setelah nasib bahagia atau kehendak kerasnya, Marcella berubah menjadi seorang guru, akan dipindahkan ke kota kecil 10 km dari Dumbria, tempat Elisa tinggal. Ia juga menjadi guru di sebuah sekolah dasar. Setelah reuni yang penuh gairah, kedua kekasih akan pindah bersama, bertekad untuk menyembunyikan rahasia mereka dari komunitas Katolik konservatif setempat yang membuat kota kecil mereka. Pada saat yang sama, Elisa akan mengetahui kematian sepupunya Mario yang tenggelam tinggal di Inggris. Tetapi kedekatan mereka akan mulai terlihat di kota, terutama di pesta di mana
Andres, seorang penebang kayu, dengan tatapan mengancam akan mengundang Marcella untuk menari di bawah tatapan cemburu Elisa. Dipaksa menerima untuk menghilangkan keraguan, pasangan itu akan berdebat sebelum berdamai dan menari dalam perjalanan kembali di bawah pengawasan Andres yang akan mengikuti mereka. Setelah ini, desas-desus akan muncul menempatkan kedua wanita itu dalam situasi yang kompleks. Penduduk desa akan membicarakan mereka dan mulai mengancam. Ketika Andres kembali untuk mengundang Marcella ke pesta dansa, situasinya menjadi kritis. Setelah penolakan dari Elisa, pria itu akan mulai menghina mereka dengan mengetuk pintu dengan panik, semua di bawah tatapan penasaran seorang tetangga. Orang tua akan melarang anaknya melanjutkan pendidikan mereka. Kekerasan menunggu klimaksnya ketika Elisa mengumpulkan siput di hutan dan jatuh ke dalam penyergapan di mana dia akan dirajam. Cacat dan ketakutan, Elisa berjongkok di rumah di samping orang yang dia cintai. Setelah ini, pasangan itu akan menerapkan taktik termasuk Elisa dengan mendatangi sepupunya Mario. Marcella akan menceritakan bahwa Elisa pergi menemui keluarganya di Havana, Kuba, yang lebih muda dari keduanya yang tertinggal di desa akan tidur dengan Andres. Setelah dia datang untuk mengantarkan kayu, Mario kemudian akan tiba di kota dan memberitahu pastor paroki dari kota tetangga San George sebelum meminta untuk menikahi Marcella. Yang terakhir akan menerima dan merayakan persatuan mereka di gereja pada tanggal 9 Juni 1901. Asmara mereka akan tersiksa lagi oleh kedatangan orang tua Marcella yang datang untuk memverifikasi rumor tersebut. Yang terakhir akan menikahi Elisa, menyamar sebagai seorang pria. Tidak yakin dengan ini, mereka meminta untuk bertemu dengan pengantin pria ditemani oleh seorang dokter. Setelah penolakannya dan untuk membuktikan kepalsuan tuduhan ini, putrinya mengumumkan kehamilannya, tetapi itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kecurigaan. Seluruh desa kemudian akan mengelilingi rumah dan penduduk setempat akan melempari rumah mereka dengan batu, menghina mereka dalam kombinasi keadaan yang tidak menguntungkan. Suatu waktu para polisi menangkap mereka. Lalu Marcella dibawa ke penjara, sedangkan Elisa dibawa ke seorang kepala sipir. Mereka berdua dituntut dari daerah asal mereka karena menikah sesama jenis. Elisa yang diperiksa, kepala sipir pun mengatakan kalau Marcella sedang hamil. Kepala sipir itu terkejut dan kepala sipir mulai memberi kesempatan kepada Elisa untuk melihat Marcella di penjara. Beberapa bulan kemudian Marcella melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Anna. Saat waktunya, kepala sipir yang baik hati itu memberitahu Elisa akan kebebasan dan keberangkatan mereka. Dan saat Elisa dan Marcella di ruangan penjara, Marcella tampak tidak ingin keluar penjara karena berpikir di luar sana ada masyarakat yang tidak menginginkan keberadaan mereka. Dia tidak ingin mereka ditertawai. Maka Marcella menginginkan Anna untuk dirawat oleh kepala sipir dan istrinya.
akhir cerita mereka pun pergi berdua sendirian untuk melanjutkan hidup mereka dan cinta yang mereka yakini di dalam jiwa dan hati mereka. Dan film pun selesai. Silakan berkomentar di bawah ini, dan jangan lupa memberikan dukungan subscribe pada channel MR Movie. Terima kasih dan sampai jumpa.